Halo semua. Beberapa hari terakhir saya lihat ada banyak video tanggapan atas pernyataan Deddy Corbuzier bahwa 25 Desember bukan hari lahir Nabi Isa. Ada pendeta Gilbert Lumoindong, ada Albert Kurniawan, ada Sang Debaters, ada Juli Caniago. Wah, pokoknya banyak deh. Dan rata-rata pada mengutip Al-Quran surah 109 ayat 6. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, pada video ini, sebenarnya saya bukan mau menanggapi pernyataan Deddy Corbuzier, tetapi saya mau memberikan tanggapan atas tanggapan teman-teman yang Kristen atas pernyataan Deddy Corbuzier. Begini teman-teman, kalian ini seperti domba-domba naif yang nggak tahu sedang berada di tengah-tengah apa. Agama Islam itu memang agama yang khusus diturunkan untuk mengkoreksi agama Kristen. Kalau teman-teman berkata bahwa Om Deddy nggak boleh ngomong agama Kristen salah, berarti kalian melarang Om Deddy untuk menjalankan ibadah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku, itu tidak ada di dalam Alkitab. Adanya di dalam Al-Quran. Itu adalah jurus terakhir yang selalu dipakai kalau udah terpojok tidak punya argumentasi. Jadi teman-teman yang Kristen gak usah ngajarin surat Al-Kafirun 6 kepada Om Deddy Corbuzier. Kalian ngajarin surah 109 ayat 6 kepada Om Deddy, itu namanya kalian memperlakukan Om Deddy seolah-olah dia adalah kadrun kepo yang gak ngerti apa-apa. Om Deddy juga pasti tahu ayat itu. Om Deddy itu cerdas, bukan kadrun kepo yang bodoh. Iya kan? Jadi gini aja deh ya, supaya teman-teman yakin bahwa Om Deddy Corbuzier adalah orang yang cerdas, bukan kadrun bodoh yang kepo. Mending tanya ke Om Deddy Corbuzier baik-baik. Kasih dia kesempatan dong untuk menjelaskan apa yang dia katakan. Jadi pada video ini, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Om Deddy Corbuzier supaya Om Deddy nggak dianggap kadrun bodoh yang kepo. Oke, kita mulai aja ya. Nah, gini Om Deddy. Om Deddy kan dulunya Katolik. Di Katolik pasti diajarin dong bahwa Yesus lahirnya di kandang domba. Terus kan sekarang Om Deddy udah jadi mualaf nih. Di Islam pasti diajarin dong bahwa Nabi Isa lahirnya di bawah pohon korma. Itulah sebabnya jadi aneh di Indonesia dan negara-negara di dunia ini. Kok seolah-olah Isa itu Yesus? Coba kasih kumpul tuh pakar-pakar teologia itu. Panggil semua, ayo kita debat, kita bicarakan. Lalu ada juga ulama-ulama. Nabi Isa bukan Yesus. Jadi jawaban yang paling pas, Yesus dan Isa serupa tapi tidak sama. Om Deddy pasti bukan dimualafkan oleh para guru teologi yang mengajarkan bahwa Nabi Isa dan Yesus adalah orang yang sama kan? Nah, Om Deddy kan bukan kadrun bodoh yang berpikir bahwa Nabi Isa yang di Quran itu adalah Yesus yang di Alkitab. Jadi yang Om Deddy maksud hari lahirnya bukan tanggal 25 Desember itu adalah Nabi Isa yang di Al-Quran kan? Bukan Yesus yang di Alkitab. Terus gini nih Om. Ini ada ustadz namanya Ustadz Insan Mokoginta. Masa dia ngomong Quran hanya memberi info dan mengkritik. Tapi untuk membuktikan lihat di Alkitab itu. itu nggak bener, iya kan Om Deddy? Masa Al-Quran cuma memberi info dan mengkritik? Al-Quran itu kitab yang sempurna, pasti memberi jawaban yang jelas, iya kan? Nah, jadi untuk membuktikan bahwa Al-Quran bukan kitab yang cuma bisa memberi info dan mengkritik, sekaligus membuktikan bahwa Om Deddy juga bukan kadrun bodoh yang kepo, Om Deddy tinggal jawab satu pertanyaan yang sangat gampang. Menurut Al-Quran,
hari lahirnya Nabi Isa yang benar itu tanggal berapa? Pertanyaannya gampang banget kan Om? Om Deddy udah berkata bahwa Nabi Isa lahirnya bukan tanggal 25 Desember. Pasti Om Deddy udah tahu sebenarnya Nabi Isa lahir tanggal berapa menurut Al-Quran. Bener kan? Ayo dong Om. Jangan disembunyikan ilmunya. Ini bukan sulap Om. Gak apa-apa, kasih lihat aja. Om Deddy tinggal tunjukin Nabi Isa sebenarnya lahir tanggal berapa menurut Al-Quran. Bukan menurut Alkitab, bukan menurut petinggi Katolik. Soalnya menurut Om Alkitab dan petinggi Katolik kan salah. Menurut Om yang benar kan Al-Quran. Ya kan? Gimana teman-teman yang Kristen? Cukup fair kan? Om Deddy tinggal jawab, menurut Al-Quran hari lahirnya Nabi Isa itu tanggal berapa? Dan itu udah cukup untuk membuktikan bahwa Om Deddy bukan kadrun bodoh yang kepo. Bukan kadrun yang cuma bisa ngomong orang lain salah, tapi diri sendiri nggak tahu apa jawaban yang benar. Setuju ya? Oke, Om Deddy. Jadi silakan dijawab ya pertanyaannya. Menurut Al-Quran, hari lahirnya Nabi Isa itu tanggal berapa? Nah, itu aja sebenarnya udah cukup sih Om. Tapi mumpung lagi tanya kepada Om Deddy, saya nitip pertanyaan pribadi ya Om. Gini Om, Om Deddy kan jadi mualaf karena ikut-ikutan 90% teman Om yang adalah muslim yang baik. Nah, teman-teman Om Deddy yang baik itu pasti udah pada kasih tahu Al-Quran surah 19 ayat 71-72 kan? Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang zalim di dalam kurung neraka dalam keadaan berlutut. Teman-teman Om Deddy yang baik itu juga pasti udah pada kasih tahu kan. Al-Quran surah 56 ayat 35-44. Kami menciptakan mereka dalam kurung bidadari-bidadari itu secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dalam kurung dan sebaya umurnya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan dari golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dalam kurung mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih dan naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Nah, Om Deddy kan orang yang sangat bertakwa dan belakangan ini suka ngajakin orang masuk Islam juga. Om Deddy pasti kasih tahu surah 19 ayat 71-72 dan surah 56 ayat 35-44 ke teman-teman yang Om ajakin kan. Pertanyaan saya gini nih Om. Gimana caranya supaya enak pecahin perawan di sebelah kanan sambil ngeliatin orang berlutut disiksa di sebelah kiri? Saya tanya begini karena di dalam Al-Quran surah 46 ayat 9, Nabi Muhammad disuruh berkata, "Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Dan aku tidak tahu
apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanya memberikan peringatan yang menjelaskan. Terus ini pertanyaan terakhir nih Om. Sekarang Om Deddy udah kencing jongkok dan cebok pakai batu belum? Nah, Om Deddy kan masih pakai celana. Terus kan di dalam mall nggak disediain batu untuk cebok nih Om. Kalau masuk mall kelihatan bawa batu kan bakal disangka mau bikin rusuh. Padahal kan mau ibadah. Jadi sekali-sekali bikin show yang ngajarin dong Om. Gimana caranya laki-laki kencing jongkok pakai celana. Dan juga gimana caranya cebok pakai batu di mall. Pasti banyak yang nonton tuh Om. Oke, gitu aja ya. Saya percaya Om Deddy adalah orang yang cerdas. Bukan kadrun bodoh yang kepo. Om Deddy gak akan teriak-teriak bunuh orang kafir kan ya? Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya memberkati Om Deddy Corbuzier, Om Gilbert Lumoindong, dan teman-teman semua. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. The Quran is a man-made book that has a lot of changes, that it went through a process of early editing and redactions that continued for a while. We're not talking a couple of years, we're talking hundreds of years. And that more and more discoveries are supporting this particular theory now. صلوات